Timnas Indonesia mendapat keuntungan besar menjelang pertandingan menghadapi Australia. Selain badai krisis, skuad Sakerus juga dilanda berbagai kekacauan yang terjadi. Fokus Tony Popovic terganggu lantaran dikecam oleh publiknya sendiri karena keputusan aneh. Bagaimana tidak, pelatih Timnas Australia ini malah mencoret top skor pasukan Kangguru. Dengan begitu, Patrick Kluivert bisa memanfaatkan berbagai kekacauan ini dengan strategi matang. Cetak gol coba merangkum keuntungan Timnas Indonesia menjelang laga kontra Australia sebagai berikut. Pukulan telak dilanda krisis skuad. Timnas Australia sedang dihantam pukulan telak jelang pertandingan kontra Indonesia. Pasalnya, skuad besutan Tony Popovic harus kehilangan sejumlah pemain kunci akibat cedera. Sebut saja tembok raksasa Leicester City yakni Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Di lain sisi, bek Parma yakni Alessandro Kirkati harus absen semusim penuh akibat cedera ACL. Thomas Deng juga mengalami cedera engkel yang memaksanya menepi dari skuad. Terbaru, Sakerus juga kehilangan Hayden Matthews akibat cedera serupa saat merumput di Portsmouth. Gak cuma pincang di lini pertahanan, sektor tengah dan lini depan Australia pun turut terdampak. Nama-nama beken seperti Connor Metcalfe, Riley McGree dan Nestori Irankunda dipastikan absen. Situasi ini membuat para pemain Timnas Australia merasa was-was menghadapi kekuatan baru Timnas Indonesia. Sebut saja Adam Taggart yang mengakui perkembangan pesat skuad Garuda. Sebagai sebuah tim, Indonesia telah meningkat drastis. Saya terkejut dengan mereka saat terakhir kali kami melawan mereka di GBK. Jadi saya rasa mereka telah mengejar kami, ujar ex-Fulham ini dengan penuh rasa takut. Kekhawatiran Taggart langsung ditepis oleh Tony Popovic selaku juru taktik Australia. Pelatih 51 tahun ini justru yakin anak asuhnya mampu mengandaskan perlawanan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Kami tahu bahwa kami berada di posisi kedua, dan kami memiliki kesempatan untuk memperkokoh posisi itu dengan kemenangan yang bagus sekarang, ujar Popovic penuh percaya diri. Bintang abroad yang semakin bersinar. Pukulan telak yang menimpa Timnas Australia justru berbanding terbalik dengan kondisi Timnas Indonesia. Para pemain abroad skuad Garuda justru semakin bersinar di klub top Eropa. Jay Iza sukses membuat Romelu Lukaku mati kutu dengan statistik buruk. Bahkan ex-pemain Chelsea ini harus ditarik keluar oleh Antonio Conte lantaran kurang memberikan kontribusi. Selain Iza, performa apik juga ditunjukkan oleh bek kiri anyar Garuda yakni Dean James. Pemain berdarah Surabaya ini sukses membawa timnya semakin dekat ke zona Eropa. Dean James diganjar rating 7,4 setelah membawa Go Ahead Eagles meraih clean sheet kontra William. Media Football Premier memprediksi Dean James akan langsung debut melawan Australia. Di lain sisi, Sandy Walsh juga mencatatkan performa apik bersama klub anyarnya Yokohama F. Marinos. Cak Sandi berkontribusi dalam kemenangan perdana timnya di laga J-League One musim ini. Bahkan, Walsh berpeluang bakal berduel dengan Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia. Tony Popovic banyak diserang publik sendiri. Meskipun pasukan Sakerus sedang dihantui masalah cedera, Tony Popovic justru mengambil langkah aneh. Pelatih 51 tahun ini disebut malah mencoret top skor Timnas Australia yakni Mitchell Duck. Keputusan tersebut menuai kritik karena Duck tampil impresif bersama Makida Zelvia di J-League One. Selain itu, PSSI juga bekerja sama dengan perusahaan game ternama yakni Garena. Nantinya kemitraan ini bakal menghadirkan skin jersey Timnas Indonesia dalam game Free Fire. Pengorbanan fans Timnas Indonesia di Jepang. Berbeda dengan supporter Bahrain yang enggan hadir di GBK, fans Timnas Indonesia justru menunjukkan sikap berani. Mereka langsung antusias menghabiskan jatah 3.000 tiket melawan Jepang. Lebih hebatnya lagi, seluruh tiket yang tersedia ludes hanya dalam 3 jam. Federasi Jepang atau JFA bahkan memberikan lokasi strategis dengan menempatkan fans Garuda di tribun selatan stadion. Gak heran jika banyak yang menilai langkah ini sebagai bentuk apresiasi pihak Jepang. Pasalnya, supporter Samurai Biru juga sempat mendapatkan sambutan hangat saat bertandang ke Indonesia.
T-shirt polos hitam dari Aero Street kini turun harga dari yang sebelumnya Rp139.000 menjadi Rp35.000-an. Cek linknya di bawah ini. Semangat membara Prabowo Subianto. Antusiasme serupa nggak cuma ditunjukkan oleh supporter timnas Indonesia semata. Presiden Indonesia Prabowo Subianto turut menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan Garuda. Sang presiden menargetkan JIJSDKK bisa tampil di Piala Dunia. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan ambisi tersebut. Indonesia harus masuk Piala Dunia, itu tekad kita. Semua unsur harus mendukung. Regulasi harus diperbaiki agar PSSI bisa membentuk timnas yang kuat, ujar sang RI1. Pernyataan konkret sang presiden bukan sekedar omon-omon belaka. Buktinya, pemerintah segera mengambil langkah nyata dengan merenovasi 17 stadion dari Sabang sampai Merauke. Pemain Australia mulai ketakutan. Ambisi besar Prabowo Subianto rupanya menarik perhatian pemain timnas Australia. Di sisi lain, Kluivert diprediksi bakal menerapkan taktik total football dengan formasi 4-3-3. Dengan skema tersebut, posisi ujung tombak akan langsung diberikan kepada Ole Romeni. Dirinya baru saja memutus tren tanpa kemenangan Oxford United dalam 9 laga beruntun. Bahkan, kemampuan Romeni sampai dipuji Mark Harris selaku kompatriotnya di lini depan skuad The As. Ole selalu bermain fantastis sejak datang ke sini. Ia mencetak gol pertamanya akhir pekan lalu. Dan saya pikir kami bermain bagus bersama. Saya salut kepadanya. Dia sudah bekerja keras. Sementara Rafael Strijk bakal mengisi sektor winger. Sebelumnya Justinus Laksana pernah mengkritik Strijk yang gak cocok ditempatkan sebagai striker. Feeling gue, Kluivert bakal main 4-3-3, jadi dia gak butuh striker kayak Strijk. Strijk itu gak jelek, tapi gue gak merasa dia itu adalah goal getter. Fisiknya juga terlalu ringkih, dihantam sedikit langsung jatuh, kritik Coach Justin. Meski dikritik habis-habisan, Rafa justru semakin berambisi menunjukkan performa terbaiknya bersama timnas Indonesia. Kami percaya kami bisa melakukannya. Kami akan lakukan segalanya untuk meraih 3 poin melawan Australia. Tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia. Menanti racikan skuad baru Patrick Kluivert. Patrick Kluivert diharapkan mampu menjawab ekspektasi tinggi para fans. Apalagi sang pelatih mengambil keputusan berani dengan mencoret Egy Maulana Fikri karena masalah cedera. Lebih gilanya lagi, ex-juru taktik Adana Demirspor itu nggak mencari sosok pengganti untuk sang kelok 9. Rupanya Kluivert merasa komposisi pemain yang dibawa sudah lebih dari cukup. Ya, saya rasa 29 pemain sudah cukup besar. 2 nama lagi juga harus disisihkan karena akumulasi kartu kuning. Jadi sekarang ada 27 nama yang tersedia. Tinggal cari 4 pemain lagi yang harus dicoret agar jadi 23 pemain, ungkap Erick Thohir. Sementara itu, Patrick Kluivert diprediksi akan menghadirkan skema kejutan yang gak terduga. Pasalnya, pelatih kelahiran Amsterdam itu berniat memainkan skuad full abroad di laga kontra Australia. Sebut saja Marcelino Ferdinand yang semakin matang bersama Oxford United. Pemain berusia 20 tahun ini diproyeksikan untuk mengisi sektor gelandang serang skuad Garuda. Visi cerdas dan teknik olah bola Marcheng disebut mampu merepotkan pertahanan Sakerus. Selain itu, ex-penggawa Persebaya ini juga bisa jadi ancaman serius dengan insting golnya yang mematikan. Di sisi lain, Rafael Strijk akan menjadi kartu truf Kluivert dengan gaya mainnya yang eksplosif. Penyerang Brisbane Roar ini punya pergerakan tanpa bola yang bagus dan ketajaman di depan gawang. 3 pieces celana pendek dari Humanly bisa kamu dapatkan diskon mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keuntungan timnas Indonesia menjelang laga kontra Australia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Patrick Kluivert mampu merebut 3 poin dengan skema full menyerang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.